Jadi terbalik. Ya. Apa yang agama dapat berikan kepada kita? Seharusnya kita apa yang kita bisa berikan terhadap agama? Apa yang bisa aku tumpahkan terhadap agama? Apa yang aku bisa lakukan terhadap agama ini untuk ridha Allah? Apa yang aku bisa berikan? Apa yang bisa aku perbuat? Apa yang bisa aku lakukan untuk agama? Nah, ini terbalik. Apa yang agama dapat berikan kepadaku? Apa yang agama dapat dibagikan untukku? Nah, inilah kebalikan pemikiran. Seharusnya kita harus selalu berpikir apa yang bisa kita perbuat untuk agama, sehingga untuk ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang bisa kita berikan? Sumbangsi kita apa? Kontribusi kita apa? Ya. Apa yang kita dapat lakukan? Perjuangan kita apa untuk agama? Tidak. Jalankanlah agama dengan sebaik-baiknya, sehingga kita menjadi tauladan. Ya, kita menjadi contoh. Ya, kita menjadi sebagai model. Ya, sehingga orang inilah orang beragama. Ya, kasih sayang yang disampaikan, perdamaian yang disampaikan, cinta kasih yang diberikan, tidak saling hujah, saling caci, saling memaki, kemudian saling membenci, bermusuhan pula. Ya, apakah ini agama? Dan sesungguhnya telah lalu setengah tentara sultan. Ada satu pasukan, ya, ya, ada tentara daripada sultan atau raja lewat dia, barisan pasukan lewat, ya, barisan tentara lewat. Atas seorang hakim, ya, hakim ini orang yang bijak, yang memungut barang yang gugur daripada daun lobak, ya, dan dimakan. Ya, kalau sekarang ini kita umpamakan satu barisan pasukan lewat, ya, kemudian snacknya jatuh, umpamalah, ya, makanan lah itu kan, roti, kemudian dimakannya. Ya. Maka katanya baginya salah seorang tentara ini cakap kepada seorang hakim yang memungut roti atau barang yang jatuh. Jikalau engkau khidmat kepada sultan, kalau kau khidmat mengabdi kepada sultan, niscaya tiadalah engkau berkehendak kepada memakan ini. Tentu kau tidak nak ngambilnya. Kalau banyak melimpah, katanya kan, fasilitas cukup, kemudian ransumnya cukup, semuanya diberi karena sudah berkhidmat kepada raja atau kepada sultan. Rumah dinas dapat, kendaraan dinas dapat, ya, kemudian fasilitas makan minumnya dapat, semuanya dapat. Ya, tidak cukup dengan mobil bagi pula supir, tidak cukup pula rumah itu bagi pula pengawal, dibagi pula satpam, segala ada dibagi. Nah, karena berkhidmat. Lalu apa kata hakim itu kepadanya? Jikalau engkau sabar, kalau kau sabar, niscaya tiadalah berkehendak engkau kepada sultan. Kalau kau sabar, tentu kau tidak berhajat kepada sultan tadi. Engkau akan merdeka. Ya. Engkau tidak akan berhajat. Ya. Jadi, siapa mengharapkan sesuatu, maka dia akan menjadi hamba sesuatu. Nah, ini ya satu ungkapan lah untuk kita. Ya. Dan semuanya telah mengantarkan Allah Subhanahu wa ta'ala 5 perkara dalam 5 tempat, yaitu kaya di dalam qanaah. Siapa nak kaya, maka harus dia kejar qanaah. Ya, siapa yang qanaah, maka dia akan kaya. Qanaah ni apa? Merasa cukup apa yang sudah Allah berikan. Dia merasa cukup. Apapun yang Allah berikan, alhamdulillah. Ya. Dikasih, ya,
1 juta, alhamdulillah. Dikasih 500, alhamdulillah. Kasih 100, alhamdulillah. Dikasih 1000 pun alhamdulillah. Tak dikasih pun alhamdulillah. Apapun ya Allah berikan dia merasa cukup. Nah, maka dia akan kaya. Tetapi siapa yang tidak merasa cukup, maka dia akan miskin. Dikasih 1 juta kurang. Enaknya kalau punya 2 juta. Dikasih 2 juta kurang pula. Enaknya kalau ada 10 juta. Dikasih pula 10 juta kurang pula. Enak kalau ada 50 juta. Dikasih 100 juta kurang pula. Cukup kalau ada 1 miliar. Tidak pernah cukup, miskin terus. Selalu miskin. Jadi orang kaya itu bukan terletak terhadap banyak yang ia miliki. Bukan banyak. Orang yang banyak harta itu belum tentu kaya. Terkadang dia lah orang yang paling miskin gitu. Karena perasaannya kurang terus. Kurang dan kurang. Ya. Nah ini terjadi. Dia akan selalu miskin hidupnya. Dia tidak akan pernah merasa puas. Tidak pernah merasa cukup. Ya, karena selalu dalam kekurangan. Apakah bahagia? Orang yang merasa kurang itu, dia pasti dalam keadaan menderita. Dia akan tetap dalam penderitaan. Ya. Sehingga dia selalu untuk memenuhi dan mencukupi terhadap kekurangan tadi. Siang malam teruslah dia terhadap kekurangan. Akhirnya itu ya. Siapa yang ingin kaya, maka kaya itu terletak dalam qanaah. Bukan kaya itu terletak dalam banyak yang dia miliki. Apakah orang yang banyak memiliki itu dia akan bahagia? Belum tentu. Apa akan senang? Belum tentu. Ya, belum tentu. Karena kesenangan, kebahagiaan tidak terletak dalam banyak atau sedikitnya, tetapi mensyukuri apa yang dia dapat. Mensyukuri, dia sudah bersyukur, alhamdulillah. Ya, saya selalu alhamdulillah. Jadi qanaah adalah orang yang merasa cukup dan puas terhadap apa yang Allah berikan. Ya, ini lebih dari cukup. Sehingga selalu dia mensyukuri ya apa yang Allah berikan, merasa puas dan cukup apa yang sudah diberikan. Alhamdulillah. Ya. Jadi kita ni diberi gaji 50 juta. Seakan-akan nanti kalau diberi gaji 50 juta tu akan senang kalau cukup kalau kurang. Ya. Per bulan dikasih 50 juta gajinya tetap kurang. Ya. Ada tak tunjangnya lagi? Ada tak lagi apa lagi? Lemburnya lagi. Ada tambahan ini lagi. Oh, ada lagi apa kurang. Ya. Tidak akan pernah masuk cukup. Nah, kita kasihlah gaji 100 juta, kurang juga lagi. Ternyata orang yang gajinya cuma 500.000 per bulan cukup. Sehari 10.000 dia merasa cukup dan puas. Alhamdulillah. Ternyata orang yang bahagia tadi adalah orang sedikit tadi. Karena apa? Karena mensyukur. Kalau dia beri banyak syukur, dia lebih hebat lagi. Ya. Alhamdulillah. Ya. Jadi dikit alhamdulillah, banyak alhamdulillah. Nah, inilah yang menjadi seseorang itu kehidupannya menjadi sempit, kehidupannya menjadi susah, kehidupannya menjadi menderita. Karena apa? Karena tidak mensyukuri. Kenapa? Karena tidak merasa puas terhadap apa yang Allah berikan. Jadi kurang terus, kurang dan kurang. Kapan cukupnya kalau nafsu ni? Ketika telah disumbat buat tanah, baru dia stop. Ya. Baru dia berhenti ya. Mulutnya disumbat dengan tanah, baru dia stop, baru dia berhenti. Ya. Artinya apa? Sudah dalam kubur dia baru dia berhenti. Kalau dia akan kurang terus, kurang dan kurang. Ya. Ketika ditanya macam mana kini, payahnya. Ditanya pula susahnya. Apa lagi? Macam-macam lah.
Iku agak-agak kopi, kan kopi pula ikan hitam. Makan teruslah, minum teruslah, ngokok jalan terus. Apa ya dong? Bayangkan katanya kan, nah, menderita. Siapa yang mau menderita? Ya ternyata dirinya sendiri yang menderita. Jadi banyak kambing hitam, gara-gara. Banyak yang kambing hitam, kan? Jadi selalu menyalahkan yang lain. Nah, jadi menderita. Jadi orang yang kaya terletak dalam kona. Kemudian mulia atau kemuliaan dalam taat. Siapa yang ingin mulia, maka kemuliaan itu terletak dalam ketaatan. Mulia bukan terletak dalam jabatan. Kemuliaan bukan terletak dalam kekayaan. Kemuliaan bukan terletak dalam keturunan, dalam pergaulan, dalam apapun tidak ada. Kemuliaan terletak dalam ketaatan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di hadapan Allah siapa? Siapa yang paling taat? Siapa yang paling takwa? Sekalipun kita memiliki jabatan yang tinggi, kekuasaan yang besar, harta yang melimpah, pergaulan yang hebat, segala ada, terkenal, masyhur, ya, tetapi kita adalah orang yang maksiat, maka alangkah hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan hina. Bahkan seluruh makhluk pun akan menghinakan kita. Rumah yang tempat kita tinggali akan menghinakan kita. Pakaian kita pakai akan menghinakan kita. Ya, bumi yang kita pijak akan menghinakan kita. Siapa yang tempat kita lewati kayu-kayanya, kemudian bebatuannya, apapun akan menghinakan kita. Kenapa? Karena kemaksiatan yang dilakukan atau dikerjakan. Siapa yang ingin mencari kemuliaan pada hartanya, kau akan jadi korun. Siapa yang mencari kemuliaan pada jabatannya, dia akan jadi Fir'aun. Siapa yang menjadi kemuliaan pada ilmunya, dia akan jadi Bal'am. Pergaulannya, dia akan menjadi Haman. Kemuliaan terletak pada ketakwaan seseorang. Semakin seseorang menjalani hidup dalam ketakwaan, semakin dalam ketaatan, maka akan semakin mulia lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hina dalam kemaksiatan. Kehinaan itu berada dalam kemaksiatan. Kita jangan merasa rendah hati, kecil hati, hina diri karena kita orang biasa. Tidak. Sekalipun hidup kita apa adanya, dapat sehari, habis sehari. Ya, hidup sederhana. Mungkin kita tempat tinggal, ya, yang penting tak terkena, ya, kena hujan, tak kena panas. Ya, pakaian untuk aurat bersih. Ya, hidup biasa-biasa baik. Apakah hidup? Tidak. Ya. Kenapa? Kehinaan itu letak dalam kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan memandang hina seseorang karena kemaksiatan dilakukan. Allah akan memandang rendah seseorang karena kejahatan dilakukan. Jadi kita tidak perlu kecil hati, hidup apa adanya. Akhirnya rasanya, apa jalan kaki, tidak masalah. Jalan kaki itu, ini masuk kecil hati. Ya. Hidupnya anakku seperti inilah, tidak. Yang penting kita selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang sekarang memang beda. Dia bangga dengan kejahatan. Lah pakai baju oranye masih kan? Baju oranye mereknya tahanan. Masih senyum dengar. Ya. Padahal kemaksiatan, kejahatan, diborgol, ya, ahli maksiat, mau kemain,
Yang hebatnya tepuk tangan pula. Lainnya itu kan ya, lebih kurang lah kan. Hino itu dalam kemaksiatan. Ya. Kita harus malu ketika melakukan keburukan-keburukan. Ya. Orang Jepang umpama kan dia merasa malu melakukan keburukan, lebih baik aku mati daripada aku ya menghinakan diri ini melakukan kejahatan sekendak-kendak. Ya. Apalagi teori dikatakan ketika ya, diberikan sesuatu pemberitaan merusak nama baik katanya. Memangnya sebaik apa kau? Berapa harga dirimu? Sehingga merasa mulia, merasa tinggi, merasa hebat, orang sudah melakukan kejahatan-kejahatan. Ya. Jadi kehinaan terletak di dalam kemaksiatan. Kita orang biasa, hidup apa ada, hidup ya, dengan apa ada, ya. Dapat sehari, lepas sehari. Itu lebih mulia. Itu lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita menjaga diri kita dari keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan. Apalagi dunia ini hidupnya sementara. Sesaat cuma ditinggal. Karena itu akan melakukan perjalanan yang lebih panjang lagi. Ya. Hidupnya cuma sementara. Ya. Ada yang dihidupkan, ada yang dimatikan hidupan, dimatikan itulah. Ya. Sampai ya, waktunya tiba. Dimatikan masih sementara belum berhadapan Allah nanti itu yang akhir nanti ya, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Apakah hidupmu penuh kemuliaan atau kehinaan, hidupmu penuh ketaatan atau kemaksiatan, hidupmu adalah penuh dengan ya, kebaikan atau keburukan, ya, semuanya akan ya, dimintai pertanggungjawaban. Kehinaan letak dalam kemaksiatan. Jadi ya, maka peliharalah diri kita jangan sampai hina. Kalau melakukan kejahatan, ada penipuan, ada perampokan misalnya, ya melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan dihina. Ini kita melihat daripada kacamata agama. Ya. Kalau kita tengok daripada kacamata dunia, ya orang hebat itu yang mana? Nah, rumah besar, kendaraan mewah, ya, pakai apa nanti? Mercy, BMW, Lamborghini, apa lagi? Ya, Alphard, Pajero, itu belum tentu. Ya, kita jalan kaki, ya pakai apa? Motor, apa? Odong-odong misalnya kan? Ya. Kenapa? Kena kehinaan bukan terletak dalam kekayaan, bukan terletak dalam ya, jabatan, bukan terletak dalam keterkenalan popularitas. Kehinaan terletak dalam kemaksiatan. Yang lagi parahnya gimana nih? Sudahlah miskin, susah, ahli maksiat. Nah, hidupnya susah. Tengah batang hari, ya muka, sembahyang tidak, jahat pula, sambil mukat. Ya mabuk pula. Ini lebih parah lagi. Ini aneh daripada segala yang aneh. Ya, itu udah susah. Ya, makan sehari, ya lepas sehari. Penghasilan sedikit, ya dapat sehari, lepas sehari. Ahli maksiat pula. Ini lebih lagi ini. Ini di bawah hina lagi namanya. Ya. Kalau macam tu enak kayo buat maksiat, salah juga. Dan itu salah Pak, kalau itu tidak salah semua. Coba ini lebih parah lagi. Ya. Kemudian ya, yang keempat lagi ya, hikmah di dalam batin yang telah sungguh. Ya. Siapa ingin mendapat hikmah itu terletak dalam batin yang telah suci daripada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Dia akan memberikan hikmah. Allah akan berikan hikmah kepada seorang
ketika batinnya itu tidak lagi dipenuhi dengan keburukan-keburukan, tidak lagi makhluk dan diri. Yang diharap adalah Allah, yang dituju cuma Allah, yang diinginkan cuma Allah, tempat bergantungnya Allah, tempat menyandarnya Allah, tempat mengadunya kepada Allah, dan dia meyakini cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan berikan hikmah. Ya. Tapi ketika dalam hatinya, siapa lah yang nak nolong aku ni? Tuhan kau di mana? Ya. Siapa lagi? Ya. Siapa lagi? Ya. Kalau nombor telefon siapa lah? Ini si Anu. Allah di mana? Ya. Tempat kita minta cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon kepada Allah. Nanti siapa yang Allah akan utus, ya, itu serah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apakah teman kita, sahabat kita, kawan kita, orang lain, segala macamnya makhluk ini banyak. Ya. Atau Allah akan berikan secara langsung, ya, pertolongan. Ya. Atau jalan keluarnya. Ini kita siapa lah, keluarga, tak ada lagi, ya. Apa yang diharapkannya ternyata jauh sekali, percuma habis jadi sanak. Ya. Percuma habis jadi sanak, ada kan? Nah, salah siapa ngapa mencari sanak? Ya. Cuma berkawan 20 tahun. Ya, masa aku tak diperhatikan, tak dibantu. Ya. Sampai hatinya. Ya. Sudah lama aku bantu juga, aku turun dia berkawan, ternyata tak ada kok. Kalau makhluk itu, kita tidak akan mendapatkan hikmah. Ya. Ketika batin ini adalah penuh dengan makhluk, apalagi dengan keburukan-keburukan. Dalam batin kita ada iri, ada dengki, ada dendam, ada permusuhan, ada hikmah, tidak ketemu. Ya, tidak ketemu. Hikmah itu akan diberikan ketika batin ini bersih, hati ini bersih. Baru Allah akan bukakan hikmah. Allah bukakan ilmu, Allah bukakan hikmah. Baru aja. Tapi kalau ini penuh dendam, ya, tengok wajah dia kan panas dah.